Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kehadiran Rabbana, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita hidayah, karunia, inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini, Masjid Al-Iman yang kita cintai. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita perbanyak haturkan kepada kekasih Allah. Kita doakan kepada Allah mudah-mudahan salawat serta salam kita disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya seluruhnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, kita segera mulai majelis pada malam hari ini dengan diawali dibacakan Ummul Kitab atau Suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ini kita buka di buku warna hijau ya. Terakhir di buku warna hijau halamannya ya. Ya, tentang alif lam sudah selesai. Ya. Halaman 58. Nah, ini sangat penting sekali pelajaran malam hari ini. Mungkin bisa dibilang untuk meranjak ke tahap selanjutnya, ilmu tajwid atau ilmu tahsin secara mendalam, harus memperbaiki pelajaran atau bab ini, harus menguasai ya, karena ini merupakan dasar dari dasar-dasar Iqra atau pendalaman Iqra. Jadi paling dasar ini standarnya ada di sini ya, di pelajaran ke-12 halaman 56 buku hijau. Ya. Di sini saya bacakan terlebih dahulu, yaitu cara atau membaca lafaz Allah dan Allahumma. Nah, yang pertama caranya dengan tafkhim. Apa itu tafkhim? Lafaz Allah dibaca tebal
apabila terletak di awal bacaan, juga apabila didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan dhammah. Jadi kalau dia diawali oleh fathah maka bacanya tebal, atau dhammah maka bacanya tebal. Nah, kita coba praktek, di bawahnya ada contoh, saya bacakan, kemudian Bapak Ibu jamaah ikuti. Allahu, Allahu, Innallaha, Innallaha, Kitaballahi, sebentar. Qalullahumma. Qalullahumma. Yatubullahu. Wadhkurullaha. Ya, kita perbaiki dulu letak dari lidah kita ketika mengucapkan Allah. Jadi lafaz Allah, lam jalalah, ya disebut juga lafaz lam jalalah, itu adalah bagian dari huruf yang paling ringan dalam makharijul huruf, dalam tempat keluar huruf, yaitu huruf lam. Ya, jadi huruf lam itu sangat ringan, sehingga kalimat terakhir seorang muslim yang meninggal dengan keadaan terbaik dan dijamin masuk surga itu paling banyak disusun oleh huruf lam. La ilaha illallah. Ya, jadi kalimat barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhirnya, maka dakhalal jannah, jaminannya adalah surga. Nah, tentunya Allah memberikan syariat itu lewat Rasulullah, kabarnya tidak semata-mata untuk memberatkan umatnya, sehingga ini adalah hikmah di balik huruf lam. Lam itu, ya, ujung lidah menempel pada, atau punggung lidah menempel pada langit-langit mulut bagian depan. Anginnya ke samping. Ya, jadi kalau kita melihat di buku hitam ada, ya, untuk dua huruf yang memiliki keistimewaan, yaitu huruf lam dan huruf ra, ya. Itu dia memiliki sifat dia memiliki sifat, kalau ra memiliki sifat huruf, ya. Nah, inhiraf, ya, jadi bisa dilihat di 27 buku yang gelap, ya. Nanti kalau kita sambung lagi di buku 27. Ini sebagai penjelasan saja, lam dan ra itu inhiraf atau menyimpangnya suara huruf karena aliran tidak sempurna disebabkan terhalang oleh lisan. Sifat ini terdapat pada huruf lam dan huruf ra. Jadi kalau ra itu keluarnya di ujung, jadi ditutup, ya, angin yang mau keluar ke samping ditutup, usahakan keluarnya hanya di ujung lidah saja. Kemudian kalau lam, ujungnya ditempelkan sehingga anginnya keluar dari samping-samping kanan dan kiri, ya. Jadi ada gambarnya di situ. Nah, huruf lam itu bagian dari huruf yang ringan dalam pengucapannya. Jadi itu hikmahnya disyariatkan, dan Allah memudahkan, menghendaki kemudahan untuk hambanya, tidak menghendaki kesukaran.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Baik, jadi pertama makharijul hurufnya ditempelkan dulu, ujung atau punggung tempelkan ke langit-langit mulut bagian depan. Nah, ini posisi lidah masih normal ya, masih biasa gitu ya. Ujung lidah ditempelkan ke ujung seperti huruf L, tetapi kalau L itu terlalu ujung. Kalau ini punggung ya. Jadi dinaikkan sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang bentuk seperti ada rongga yang terbuka di pangkal lidah dengan langit-langit. Kira-kira seperti itu. Jadi di lamnya lidahnya seperti ditekuk seperti ini. Ini ujung lidah menempel pada ujung langit-langit mulut bagian depan. Kemudian ini sisakan ruang sehingga bunyinya seperti o. Itu nanti berguna untuk huruf-huruf isti'lah, huruf-huruf yang ada o-nya bunyinya seperti kha, sa, da, ta, dha, gha, qa. Ini huruf-huruf yang tebal. Sama cara baca yang tebal dengan huruf lafaz Allah atau lam jalalah, dan ra yang tafkhim atau ra yang tebal, itu caranya sama. Jadi sisakan rongga. Kalau penjelasannya, bayangkan suara yang kita keluarkan naik ke langit-langit mulut. Gitu. Tidak ke hidung tapi tetap di mulut tapi naik ke langit-langit. Allah. Jadi bunyi O-nya itu tinggal ditambah dengan makharijul huruf lam. Ya, coba kita ulangi. Allahu. Catatan penting, usahakan bibirnya tidak maju ke depan. Ya, usahakan bibirnya tidak maju ke depan. Jangan. Ya, tetap pertahankan. Yang bergerak adalah lidahnya. Ya, coba kita praktek lagi. Allahu. Innallaha. Kitaballahi. Qalullahumma. Yatubullahu. Wadhkurullaha. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan mudah insyaallah. Kalau belum bisa, kita minta Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk perbaiki, untuk memudahkan supaya lidah kita itu mudah diatur. Karena sudah terlatih dari kecil ya sampai sudah mungkin besar, maka kadang kebiasaan kita untuk dirubah itu agak sulit. Tapi insyaallah dengan pertolongan Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kita lanjut di tarkik, lafaz Allah yang dibaca tipis. Nih, apabila didahului oleh kasroh atau bergaris bawah. Nah, ini kalau tipis bacanya seperti lam biasa. Huruf lam itu dia huruf tipis. Alhamdu, ya, lalilu, tipis. Kalau yang tebal lafaz Allah tadi, Allah, tebal. Tapi kalau tipis seperti lam biasa bacanya. Billahi, lillahi, yahdillahu, qulillahumma, bismillahi,
bi ayatillahi. Ya, bagus. Jadi kalau untuk yang tarkik insyaallah semuanya sudah paham. Mari kita latihan di halaman 59. Oh, silakan satu baris. Silakan Pak Ina. Yuridullahu liyubayyina lakum. Sip, bagus. Silakan. Selanjutnya yang sampingnya. Satu baris. Yang sampingnya. Wa iqalullahumma. Bagus. Silakan Pak. Man aslama wajhahu lillahi kadzalika yajzillahu. Nah, hati-hati. Garis di bawah. Yahzillahu. Kadzalika yajzillahu. Ya, selanjutnya. Innallaha ya'muru bil adli. Ya, bagus lah. Ula, panjangkan. Ya, selanjutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa'tasimu bihablillahi. Bagus, selanjutnya. Ba'da id najjana Allahu minha yahrifuna billahi ma qalu. Ya, silakan. Selanjutnya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin qulillahumma malikal mulki. Bagus, selanjutnya. Ati'ullaha war rasulah. Bagus. Qul fadillahil hujjatul balighah. Ya, bagus. Qala ya qaumi ibudullah wa ilallahi turja'ul umur. Ya, bagus. Ya. Tuhsyarun. Nah. Ya, bagus. Yuh. Ah. Zil. Zillahun. Bi. Ya. Ya. Nah, jadi kalau diawali dengan kasroh zi, maka bunyinya lam biasa. Zillahun nabi. Ya. La yukhzillahun nabi. Ya, selanjutnya Ibu. Bagus, selanjutnya Bu. Dari atas. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin di lafaz Allah. Nah, kalau di tulisan atau di buku ini memang tidak kita temukan di atas lam jalalah itu ada mat atau tanda panjang, ya. Jadi tetap dia di sini ditulis fathah biasa, ya. Jadi tidak ditulis panjang atau berdiri. Nah, ini sudah dijelaskan di awal buku, ya. Penjelasan di awal buku bahwa lafaz Allah itu sudah mafhum, sudah diketahui semua orang, panjang di lam jalalahnya.
Allahu Akbar. Ya, kalau kita mau takbir memang lebih disunnahkan lagi ketika takbir imam memanjangkan lafaz Allah. Jangan terbalik, jangan sampai yang dipanjangkan ra-nya. Ada Allahu Akbar, cukup dengan 3 getaran atau kurang ya. Allahu Akbar, bar. Ya, ra-nya cukup dengan 3 getaran atau kurang. Jadi disedikitkan getarannya. Nah, jangan sampai Allahu Akbar bar tertahan. Jadi ditahan-tahan ya getarannya. Ya. Atau jangan sampai terbaca panjang di A-nya. Ya, hati-hati ketika dia menjadi panjang. Allah, di sana akan berubah maknanya. Di antara makna yang diperingatkan oleh ulama qiraat itu ketika membaca Allah berarti mempertanyakan Allah. Jadi ketika dia sambung dengan sifatnya, bertanya, jadi kalimat tanya, apakah Allah Maha Besar? Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita tidak sedang mempertanyakan, kita sudah mengimani, maka hati-hati terpanjang di alifnya, ya, langsung al langsung tempelkan, ya, tempelkan ujung atau punggung lidah ke langit-langit mulut bagian depan. Jangan ada mat atau tanda panjang, gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat buku yang warna hitam. Oke, semuanya pegang buku yang warna hitam. Ya, terakhir kita sudah di halaman 30 ya. 30 ya. 35. Betul ya atau belum? Baik. Ya, kita lanjut ke halaman 35 berarti ya. Silakan kita coba kita contohkan dulu di baris yang pertama di huruf ghain. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ghain. Ya, di baris pertama saya contohkan terlebih dahulu. Makhmasatin ghaira mutajanifin. 1, 2, 3. Makhmasatin ghaira mutajanifin. Hal min khaliqin ghairullah. Hal Jadi ini tentang izhar, ya, bunyi n, ya, bunyi n nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar itu huruf-huruf yang ada di tenggorokan, ya, a, ha, a, ha, kha, gha. Jadi kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan ini, dia dibaca jelas, bunyi n-nya jelas. Jangan sampai berdengung. Misalnya hal min, tidak, tapi min langsung bunyi n-nya jelas. Min khaliqin ghairullah. Ya, ingat-ingat bunyi n-nya diperjelas. Silakan selanjutnya. La afwan. La'afun ghafurun. Bagus. Min khilin Bagus. wa
Bagus. Selanjutnya Sudah. Bapak. Ya. Min ghairikum Bagus. min gislin Terus. min gislinin Ya. Baik. min ghairi syai'in Ya. Oke, selanjutnya. Fadh ditasydidkan. Fadhan. Ya, lanjut. Fayun. Fasayun. Bagus. Nah, tidak boleh tertahan. Min. Ada dua yang diperjelas, minnya sama ghamminnya. Ghammin. Gham. Ah. Bagus. Ya. Bagus. Ya. Bagus. Selanjutnya. Qauman ghairakum Ya. haliman ghafura malaikatun ghilazun. Nah, yang kedua itu haliman ghafuran, atau pilihan yang kedua cara bacanya dipanjangkan ra-nya. Haliman ghafura. Jadi kalau mau ra maka panjangkan, namanya mad iwad ya. Tapi kalau dia dipendekkan seperti tadi berarti ron, harus bunyi ron ya. Oke, selanjutnya ta ke kha ya. Nun sukun dan tau tanwin bertemu dengan kha, sama, prakteknya masih sama seperti yang di atas. Silakan dilanjutkan. Qaumun Qaumun qasimuna bagus. man khasyiyar rahmana Bagus. wa min khalfihim Ya. ma min khaliqin ghayrullah Bagus. wa liman khafa. Bagus. Ya, selanjutnya. Karratun khasiratun fa in khiftum yauma idzin khasi'atun. Bagus. Innallaha alimun khabirun. Bagus. Innallaha latifun khabir. Ya, bagus. Selanjutnya. Silakan, Bu. Bagus sekali. Ya, baik. Sudah rata-rata. Ya, sudah bisa ya. Alhamdulillah, kita selesai malam hari ini sampai di bacaan idhar atau bacaan jelas. Ingat-ingat saja, idhar itu 6 huruf yang bertemu dengan nun mati atau tanwin. Apa saja huruf tenggorokan, ingat-ingat. A, H ada di pangkal tenggorokan. Kemudian naik ke atas, tengah tenggorokan A dan H, atau Ain dan H gitu ya. Oke, selanjutnya naik lagi ke atas Kha dan Gha. Jadi kalau ada tanwin atau nun sukun ya, diawali atau bertemu dengan huruf-huruf yang ditenggorokan tadi, jangan sampai tertahan. Misalnya walaupun berpikir misalnya tadi terakhir yang dibaca terakhir wa min khizyi yaumi idzin, ketika wa min dihentikan dulu dengan huruf n terakhir. Wa min khizyi yaumi idzin. Tahu selanjutnya
wal mun khanifatu wa amma man khaffat. Jadi walaupun sambil berpikir, lebih baik diputus bunyinya daripada terpanjang atau terdengung. Yang terdengung bagaimana? Wa amma man. Nah, seperti itu. Jadi secara ilmu baca Al-Qur'an itu salah karena dia memanjangkan atau mengidghamkan dengan huruf selanjutnya. Tapi kedengarannya enak. Ya. Jadi kalau enaknya karena terdengar panjang tadi. Jadi kalau kita mau mengenakkan bacaan, pergunakan setiap tanda panjang. Contoh, wa min khizyi yaw, di yaunya itu ada lin, gunakan yaunya. Wa min khizyi yawmi idzin wal munkhanifatu, itu tidak ada. Nah, yang terakhir nah, kalau kita mau mengenakkan bacaan, sudah pasti atau sudah harus kita pakai tanda panjang yang tepat. Jadi karena mim bertasydid itu boleh dipanjangkan karena dia huruf bergunnah. Tapi kalau kepanjangan bisa. Kalau kepanjangan Kepanjangan itu gimana? ya, ini kira-kira satu ayunan. Wa amma, karena ma-nya ada panjang lagi, gitu ya. Tetap berhati-hati kalau kepanjangan juga tidak baik, ya. Insyaallah. Intinya kalau mau bernada ada variasi, itu pakai tanda panjang. Jangan sampai sembarang tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan meskipun enak didengar, tetapi orang yang bisa baca atau sudah tahu akan merasa aduh salah gitu. Demikian insyaallah Bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Tadi yang depan itu yang menyangkut loh itu ya. Ya. Yang buku hijau itu ya. Iya. Kan kadang saya sering dengar yuridum, dulunya itu agak di ini kan, yang benar ditahan atau langsung kan? Yuridullah. Ya. Langsung. Yuridul bul. Ya. Yang menahan. Ya. Yuridullah. Seperti contoh yang ada, ya, itu kata qalullah. Meskipun ada mat, ada waw, ya. Itu harus langsung ke lam jalalahnya. Itu sama dengan huruf ketika dia mat apa? Ketika alif lam, maaf, bukan mat. Ketika alif lam syamsiyah, ya. Jadi lam itu termasuk dari alif lam syamsiyah. Bisa dibuka di halaman 53, ya. Jadi lam itu termasuk dari alif lam syamsiyah. Maksudnya apa? Meskipun ada tanda panjang, ya, di sebelum alif lam syamsiyah, maka dia harus langsung ke huruf yang bertasydid, ya. Kira-kira seperti itu insyaallah, ya. Jadi meskipun ada mat, ada tanda panjang di depannya, ya, seperti di qalullahumma, itu tetap dibaca pendek. Atau wadhkurullah, itu ada sebenarnya ada mat di depan, ada waw yang harus kita panjangkan. Kalau tidak bergandengan dengan alif lam syamsiyah. Apa alif lam syamsiyah di sini? Hurufnya tandanya dengan huruf lam. Jadi memang susah kalau kita mau menghafal huruf-huruf alif lam syamsiyah. Cuman kita lihat saja huruf itu ada tasydidnya atau tidak. Kalau setelah alif lam huruf itu ada tasydidnya, berarti dia langsung ke situ. Tapi kalau tidak ada, berarti dibaca dulu alif lamnya dengan disukunkan lamnya. Ya, begitu, demikian penjelasan insyaallah. Demikian, ada lagi? Ya, kalau ada disimpan dulu.
di pekan yang akan datang. Fa insyaallah Allah sehatkan jasad kita, Allah lancarkan urusan kita, Allah buka pintu-pintu rezeki untuk kita dan keluarga. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus dekat dengan Al-Qur'an sehingga dicap sebagai ahlul Qur'an atau keluarganya Al-Qur'an. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita cukupkan dengan kalimat tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.